Pagi hari ini pasalnya yang kedua dari kitab Ayub, saudara. Kita akan lihat pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Ayat 1 sampai ayat yang ke-9, Bapak saudara. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Saudara, kita melihat dalam pasalnya yang kedua ini, saudara, bagaimana sebuah penderitaan yang semakin memuncak, ya, bukan semakin mereda, tetapi semakin memuncak. Dari ladang yang dibakar, terbakar, ya, ternak yang diambil, saudara, sampai pada kemudian gedung-gedung hancur, dan bahkan anak daripada Ayub mati. Tetapi tidak cukup sampai di situ ternyata penderitaan Ayub. Kalau kita bicara tentang penderitaan yang 4 hal ini saja yang kita baca dalam pasalnya yang pertama, maka itu buat saya sesuatu yang amat-amat luar biasa, saudara. Bukan cuma harta benda hilang, tetapi anak-anak hilang. Itu sesuatu penderitaan yang amat-amat menyakitkan, saudara. Tapi ternyata penderitaan Ayub bukan cuma sampai di situ, ya. Kemudian bagaimana pasal yang kedua menceritakan ketemu lagi tuh Tuhan sama iblis, ya, ketemu lagi, dan disitulah kemudian terjadi perbincangan lagi, dan kemudian terjadi, ya, apa namanya, saudara, tawaran lagi dari Tuhan, ya, karena iblis bilang, ya coba aja, ya, coba aja, sampai pada titik tertentu pasti dia akan menghujat engkau. Dan akhirnya Tuhan izinkan, saudara, tawaran itu diberikan, ya, tantangan itu diberikan kepada iblis. Dan kita melihat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana selanjutnya ceritanya sangat menyeramkan. Karena dikatakan di seluruh tubuh Ayub dipenuhi dengan bara, ya, bisul-bisul besar, saudara. Bisul-bisul besar yang saya nggak ngerti, rasa ini bukan gatal loh, saudara. Ini bukan gatal, ini sakit, ya. Dan kenapa sampai ada beling katanya, ya, ada beling yang saya nggak tahu zaman Ayub sudah ada beling belum, saudara, ya, digaruk di atas tubuhnya, di atas lukanya. Ada sebuah metode, saudara, rasa sakit dilawan dengan rasa sakit, ya. Rasa sakit dilawan dengan rasa sakit. Ada orang yang sakit kepala, saudara, saking sakit kepalanya maka dia bentur-benturin kepalanya. Supaya apa? Supaya rasa sakit kepalanya hilang, jadi ada rasa sakit yang lain, gitu. Ada orang yang sakitnya apa? Sampai dia patahin jarinya, dia patahin supaya rasa sakitnya nih kayak apa, ya, mengimbangi rasa sakit yang, dan itu bukan gatal, tapi dia coba berusaha untuk membuat rasa sakit yang lain.
Artinya rasa sakit yang ditimbulkan itu rasa sakit yang luar biasa sekali. Sampai dia harus memunculkan rasa sakit yang berbeda. Saudara, sampai di titik ini kita melihat ketahanan daripada Ayub. Ketika istrinya sudah nggak kuat, saudara jangan anggap remeh istri Ayub juga, saudara. Karena istri Ayub juga ngalamin hal yang seperti Ayub alami. Kadangkala saya dulu gampang menyalahkan istri Ayub. Tapi saudara, kalau saudara melihat istri Ayub juga ngalamin hal yang nggak baik. Bagaimana dia melihat harta bendanya hilang, bagaimana dia melihat, dia mendengar anak-anak yang dia kandung dalam rahimnya kemudian mati secara bersamaan. Ayub nggak pernah mengandung, tapi istrinya yang mengandung dan melahirkan. Dan bukan cuma sampai di situ, ketika kemudian dia masih bertahan di titik itu, tapi kemudian dia melihat suami yang dia cintai, dia kasihi. Dia lihat suami yang taat sama Tuhan. Dia lihat suami yang takut sama Tuhan. Dia lihat suami yang mencintai Tuhan, mencintai keluarga. Tapi kenapa kemudian orang yang seperti ini harus alami hal yang seperti hal yang mengerikan seperti ini? Saya cuma mau bawa saudara masuk pada sebuah situasi yang ada pada waktu itu. Walaupun kita tidak bisa menyelami lebih dalam, tapi paling tidak ada rasa yang kita bisa lihat, ada rasa yang kita bisa rasakan. Dan yang saya mau sampaikan sebetulnya pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, adalah coba kita buka dulu 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang kedua. 1 Tawarikh 29 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pelan-pelan saudara kita akan membahas ini ya saudara. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata sioham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal, dan sangat banyak uang. Saudara, saya mau membawa saudara melihat tentang bahan-bahan perkakas-perkakas yang ada di dalam bait Allah. Bahwa yang ada di dalam bait Allah itu perkakas-perkakasnya berbagai macam, ya. Ada besi katanya, ada perak, ada tembaga, ada emas, ada batu-batu yang mulia, ada batu-batu permata. Dan saya mau menggambarkan begini, bahwa kehidupan orang percaya itu seperti perkakas-perkakas di dalam bait Allah. Ya. Bahwa kehidupan orang percaya itu seperti perkakas-perkakas yang ada dalam bait Allah. Dan kualitasnya berbeda satu dengan yang lainnya. Kualitasnya ternyata tidak sama. Ada yang kualitas besi, ada kualitas perak, ada kualitas perunggu, ada kualitas emas, ada kualitas batu permata, ada yang kayu, saudara. Kalau saudara melihat ada banyak kayu dan ada banyak juga kain lenan halus, ada juga kulit lumba-lumba, saudara. Dan
yang saya mau sampaikan adalah inilah kemudian perkakas-perkakas itu ternyata kemudian nanti akan berbicara kepada kualitas. Bukan cuma tentang keindahan, tetapi perkakas-perkakas itu akan berbicaranya tentang daya tahan, ketahanan. Sama-sama bilang sama saya, daya tahan, saudara. Ya. Bukan cuma indah, tapi bagaimana perkakas-perkakas ini punya daya tahan gitu. Tahan banting, tahan panas, tahan dalam tekanan. Karena ya seperti itu perkakas-perkakas itu. Kadang-kala kita cuma lihat tentang keindahannya, tetapi kita tidak melihat tentang faktor ketahanannya. Tuhan mau supaya kita bukan cuma indah, tapi kita juga tahan. Ada amin, saudaraku. Punya daya tahan gitu tuh. Bahwa kehidupan Kristen bukan cuma tentang keindahan. Ya saudara, apa itu keindahan? Memuji, melayani Tuhan. Itu bicara tentang keindahan. Melayani Tuhan itu sebuah keindahan. Berbuat ini, berbuat itu sebuah keindahan dalam bait Allah, dalam rumah Tuhan. Ya saudara. Tetapi bukan cuma penekanannya, ternyata bukan cuma tentang keindahan, tapi bicara tentang daya tahan. Dan Tuhan mau kita punya daya tahan yang hebat, yang kuat. Karena saya mau bilang begini, karena nanti kita akan mengalami yang namanya ujian-ujian yang nggak wajar. Kita akan menghadapi ujian-ujian tekanan yang luar biasa. Makanya kenapa batu permata, saudaraku, yang dipakai dalam bait Allah, kenapa? Bukan cuma tentang indahnya, tapi apa, saudaraku? Ada daya tahan yang kuat. Saya lihat kalau yang namanya safir, ya ruby, saudara, ya safir sama ruby itu daya tahannya kuat. Tekanan barnya tuh, saudara, tekanannya kuat sampai pada ukuran 9. Kalau berlian di 10. Artinya, saudaraku, ditekan, dibanting, dia nggak gampang pecah. Beda sama batu-batu yang lain. Sampai di sini, saudaraku, mari sama-sama kita melihat, saudara, bahwa kehidupan Kristen itu seperti itu. Kehidupan Kristen bukan cuma dituntut tentang keindahan, tapi kehidupan Kristen, orang percaya, dituntut bagaimana punya daya tahan yang kuat. Kenapa? Karena satu hari kita akan menghadapi yang namanya tekanan yang begitu luar biasa. Dan kalau kita tidak memiliki kualitas ketahanan yang cukup, kita akan jadi seperti istri Ayub. Betul, saudara. Apalagi firman Tuhan sudah menubuatkan kepada kita bahwa hari-hari ke depan itu menjelang kedatangan Tuhan Yesus, saudara, keadaan akan semakin sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Artinya begini, tekanannya begitu luar biasa. Tekanan yang kemarin yang kita lihat mengenai COVID, kita berpikir, saudara, waduh, sudah hebat banget. Saya bilang, enggak loh, saudara. Nanti ada tekanan yang lebih hebat lagi. Mungkin masalah krisis ekonomi, sampai kemudian firman Tuhan bilang begini, secupak gandum sedinar. Itu bicara tentang tekanan ekonomi yang luar biasa. Saudara, secupak itu harganya sedinar. Harga upah satu hari orang kerja. Kalau upah satu hari orang kerja 100.000, artinya secupak, sudah segenggam, saudara, beras itu 100.000. Lalu dia makan apa? Dia cuma makan nasi,
Saudara, ini yang sama-sama kita mau renungkan. Bahwa ada perkakas-perkakas yang lain, saudara. Ada kayu. Yang kemudian juga kayu akan diperhadapkan dengan api. Kalau batu bicara tentang tekanan, ditekan. Ujiannya adalah tekanan. Tapi kalau bicara kayu, maka bicaranya apa, saudara? Bicaranya diuji sama api. Dalam ukuran tertentu, kayu kalau dibakar jadi indah. Kalau dibakar jadi indah. Makanya ada aksen-aksen kayu yang dibakar, diangusin gitu, pakai api, cuman diituin. Nanti dia mau jadi kayak hitam tapi jadi indah. Ukuran tertentu, panas tertentu, dia indah. Tetapi ketika panasnya yang sudah tidak terkendali, rusak. Dan seringkali kehidupan kita menghadapi yang namanya panas yang tidak terkendali. Satu keadaan panas yang kita bilang stop, cukup, enggak, terus malah bukan cuma lama tapi ditambah apinya, ukurannya. Dalam ukuran tertentu, api kalau dibakar sudah begini-beginiin aja, ya. Api pakai obor gitu, gitu-gituin gitu. Jadi indah. Tapi dalam ukuran tertentu, ketika itu nggak berhenti, rusak dia. Rusak. Mau bicara kayu apa saja, saudara. Mau bicara kayu apa saja, rusak dia. Jadi apa? Jadi nggak ada arti. Jadi kebuang. Jadi arang. Makanya Alkitab mengatakan ada barang-barang yang mulia, ada barang-barang emas yang kalau sampai dia menghadapi yang namanya panas yang tidak terkendali, dia lumer sih, saudara, dia lumer, tapi dia tetap berharga. Bisa bilang amin, saudara. Emas bentuknya memang hancur, luluh, tapi dia tetap berharga loh, saudara. Dia tetap bernilai. Batu permata, saudara, batu permata ditekan dalam ukuran yang paling maksimal, dia masih bisa tahan. Makanya berlian dipakai buat ngebor, ya, buat ngebor yang namanya kedalaman, saudara, di tambang-tambang atau di itu minyak, saudara, ladang minyak, itu pakainya berlian. Bornya itu matanya berlian. Kenapa? Karena dia bisa hancurin batu-batu yang ada di bawah. Bukan dia yang hancur. Waktu gesekan itu terjadi, bukan berlian yang hancur, tetapi batu itu yang hancur. Kita akan menghadapi yang namanya gesekan itu, sudah. Gesekan. Dan kalau kita nggak punya ketahanan yang cukup, kita yang hancur. Dan berapa banyak orang ketika gesekan itu terjadi, saudara, yang harusnya apa? Menciptakan sesuatu, melahirkan sesuatu, tujuannya kan itu bor itu kan tujuannya untuk menghasilkan sesuatu, mengeluarkan sesuatu yang berharga. Tapi apa? Kalau itu bukan berlian, dia yang hancur, dia yang kalah. Berapa banyak nih, saudara, kehidupan orang percaya ketika terjadi proses seperti itu, dia yang kalah, dia yang hancur, dia yang rusak cara berpikirnya, rusak hatinya, rusak ibadahnya, rusak ketaatannya, rusak semuanya rusak. Nggak berlebihan saya, saudara, karena yang kita mesti jaga adalah bagaimana kita tetap utuh sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Ada amin, saudara? Bagaimana kita tetap utuh gitu. Bagaimana iman kita, pengharapan kita, kasih kita tetap utuh, tetap terjaga sampai Tuhan Yesus jemput saya, jemput saudara. Nah, itu yang gak gampang, itu yang harus kita pertahankan. Kenapa kita ibadah, kenapa kita dengar firman, kenapa tiap pagi kita datang dalam ibadah 2 pagi seperti ini. Cuma satu, saudara, supaya apa? Iman kita tetap terjaga. Ada amin, saudaraku. Melewati banyak hal, melewati semua tantangan, tekanan-tekanan hidup, proses hidup yang kita hadapi. Mungkin buat saya masalah saudara apa sih? Tapi buat saudara beda. Berapa banyak kali
Orang nggak peduli dengan cerita saudara, dengan keluh kesah saudara. Tapi buat saudara itu sesuatu yang aduh. Makanya kalau ngadepin masalah jangan banyak cerita sama orang. Nanti malah mengecewakan, ya. Saudara bukan cuma nggak dapat empati, nggak dapat simpati dan masa bodoh gitu. Dan saya melihatnya begini, saudara. Ayub punya daya tahan yang luar biasa loh. Ini tekanannya di atas rata-rata. Ini apinya membakarnya, aduh, udah luar biasa. Hancur si Ayub, tapi tetap berharga. Perak hancur, saudara, tapi dia tetap berharga. Tembaga hancur, tapi dia tetap berharga. Mari sama-sama kita lihat, kita sedang membangun kehidupan Kristen kita seperti apa. Hanya cuma bicara tentang keindahan. Karena ada banyak orang cuma bicara tentang keindahan. Pelayanan. Tapi nggak sampai pada bicara tentang ketahanan gitu. Kenapa? Karena setiap kali kalau ada masalah, aduh, nggak mau. Saya percaya, saudara, ini hasil dari dari sebuah proses demi proses. Ayub bisa bertahan seperti ini karena saya percaya Ayub sudah belajar dari proses demi proses. Dia tidak langsung masuk pada pelajaran yang seperti itu, saudara. Ayub pasal yang kedua itu, Ayub pasal yang pertama, Ayub pasal yang kedua. Tapi sebelumnya dia sudah menghadapi banyak masalah. Dan dia belajar taat, dia belajar terima semuanya itu jadi sebuah pembelajaran buat dia. Kadang anak Tuhan, ketika kita sedang dalam masalah, kita nggak nganggap itu menjadi sebuah proses pendewasaan kita. Makanya apa? Kita berontak, kita marah, kita mengeluh. Kita nggak terima. Dan masalahnya begini yang saya mau bilang, proses itu terjadinya dari mana? Dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Proses itu adanya sudah terjadinya dari orang-orang. Gesekan itu, saudara, panas itu, api itu bukan datangnya dari sorga. Tekanan itu datangnya dari apa? Dari orang-orang di samping kita. Api itu datangnya dari orang-orang sekitar kita. Dan berapa banyak kali ketika tekanan itu datang, lalu kemudian responnya beda gitu. Kita jadi lupa dengan ayat Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Kita sudah lupa bahwa di tengah-tengah masalah yang kita hadapi ada Tuhan yang turut bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara. Allah turut bekerja. Di dalam ketidakbaikan yang saya alami, Allah sedang turut bekerja. Apakah dia sedang melatih kita? Apakah dia sedang memproses kita? Apakah dia sedang membentuk kita? Terlepas dari masalahnya. Tetapi saya percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada amin, saudara. Mendatangkan kebaikan itu apa sih, saudara? Selalu kalau kita bicara mendatangkan kebaikan, oh ya, kalau saya ngadepin masalah besok ada berkat. Bukan itu. Salah. Soalnya kita bicara, kalau saya ngadepin masalah, oh berarti minggu depan kayaknya anak berkat. Bukan. Tapi apa, saudaraku? Kita lagi dibentuk jadi satu pribadi yang sempurna. Ada amin, saudaraku. Kita lagi dibentuk naik level. Ini pelajarannya bukan pelajaran biasa. Bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan nggak pernah ngerti tentang yang begini. Taunya tentang melayani, tapi bicara tentang proses, bicara tentang pembentukan, bicara tentang upgrade kualitas, kadang-kala nggak sedikit orang yang ngerti. Makanya apa? Responnya selalu berlebihan. Ketika ngadepin masalah, responnya begini, ayo. Kenapa?
Karena dia hadapinya cuma masalahnya gini. Dia memandangnya begini, itu orang kurang ajar sama saya, itu orang ganggu saya, itu orang punya niat nggak baik sama saya. Cuman itu, dia nggak melihat bahwa ada faktor yang lain gitu, saudara. Dari semua kejadian yang saya dan saudara alami, ada faktor, ada apa? Ada tangan Tuhan yang sedang bekerja. Ada amin, saudara. Ada tangan Tuhan. Kita abaikan ini, kita hilangkan ini, sampai apa? Akhirnya apa? Respon kita selalu respon yang salah. Respon kita respon marah, respon tidak terima, respon apa? Ya respon yang salah selalu. Benci, sakit hati. Setiap kita tuh diproses, saudara, termasuk saya. Kenapa saya bisa sampaikan firman ini? Karena saya ngalamin banyak proses yang Tuhan kerjakan. Kalau saya hitung-hitung ya, saudara, saya hitung-hitung. Makanya waktu yang saya bilang ada orang yang ketemu sama saya itu, saudara, ya, bukan anak Tuhan sih, saudara, tapi dia nggak ngerti saya. Saya sih bukan percaya, tapi maksud saya, ya pribadi ya, saudara. Orang itu bilang, ini orang nih challenge ya, selalu challenge, selalu ada tantangan gitu. Dan saya pikir-pikir dari kecil saya selalu kayaknya nggak selesai gitu, sudah tantangan. Betul, sudah, ya. Kayaknya selalu gitu, nggak sih? Betul, setelah saya renungin, iya. Tapi saya cuma bilang begini, sudah. Setiap tantangan yang saya hadapi itu selalu membuat saya naik kelas, saudara. Dan saya mau bilang juga, setiap tantangan yang saudara hadapi itu tujuannya untuk membuat saudara naik kelas. Ada amin, saudara. Naik grade. Orang kalau naik grade, orang kalau naik jabatan, upahnya juga beda. Ada amin, saudaraku. Berkatnya beda. Nah, nanti kalau kita bicara lebih lanjut, nanti kita bicara tentang berkat. Nanti kalau bicara tentang lebih lanjut, kita bicara tentang upah. Kita akan bicara tentang kemuliaan yang berbeda. Tapi kita bicara dulu mengenai proses. Kenapa? Karena seringkali orang cuma bicara tentang berkatnya, ininya nih, ujungnya nih, hasilnya. Orang nggak kerja mau dapat berkat. Orang nggak mau ujian, maunya naik kelas. Karena kalau kita berpikir begini, cuma hamba-hamba Tuhan aja yang hidupnya banyak tantangan. Enggak. Bahwa setiap saudara juga yang namanya proses itu harus terjadi, akan terjadi dan selalu terjadi. Dan mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami proses itu. Ada sebuah keadaan, kejadian yang tidak menyenangkan buat saudara. Saya cuma bilang begini, ada tangan Tuhan tuh yang tidak kelihatan yang sedang bekerja dalam hidup saudara. Ada amin, saudara. Ada tangan Tuhan tuh. Mungkin lewat proses itu hati kita lagi dilembutkan. Mungkin lewat proses itu kesombongan kita lagi disingkirkan. Mungkin lewat proses itu motivasi kita yang salah lagi diluruskan. Waduh, banyak, saudara. Saya kadang-kala berpikir, maaf nih saudara, saya mesti jujur. Saya pikir, waduh, saya itu udah bagus gitu. Waduh, ternyata waktu saya dibukakan, aduh, memang proses itu saya butuhkan dalam hidup saya. Kenapa? Lewat proses itu sudah itu dicairkan tuh, mulai dihilangkan satu persatu gitu. Ya itu, waduh, itu galak sudah, itu keras. Tuhan belum berhenti memproses kita. Saya bilang amin, saudara. Makanya firman Tuhan bilang begini sama kita dalam kitab Kejadian ketika Tuhan mau menciptakan manusia. Ya, Tuhan bilang begini, mari kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Tapi kemudian, saudaraku, kemudian waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan cuma bilang, cuman segambar, tidak serupa. Artinya apa? Ada bagian yang tidak hadir dalam diri manusia. Itu hadir pada waktu kapan? Pada waktu perjalanan manusia itu menjalani kehidupannya. Serupa dengan Allah itu terjadinya kapan? Waktu dia mulai diproses tuh. Kenapa? Karena ternyata karakter Allah nggak bisa dihadirkan begitu saja.
Karakter Allah itu hasil dari sebuah apa? Dari sebuah proses pembentukan. Hari-hari ini orang pada pengen jadi pendeta, apalagi menjadi evangelis. Jadi pendeta tuh nggak gampang, saudara. Saya cuma kasih tahu, jadi pendeta tuh nggak gampang. Makanya apa? Orang untuk nutup-nutupin istilahnya jadi dibagus-bagusin. Pastor tuh apa? Pastor tuh nggak jelas. Evangelis tuh nggak jelas. Kenapa? Karena yang namanya pendeta itu hasil pengangkatan dari sinode. Untuk orang jadi pendeta pembantu saja, dia 3 tahun. Dia naik jadi pendeta muda 3 tahun lagi. Jadi untuk dapat pendeta itu tuh udah paling cepat 3 tahun. Kalau enggak 5 tahun. Jadi untuk dapat pendeta dia harus melayani kurang lebih 15 tahun. Sekarang orang cuman pinter ngomong udah langsung jadi pendeta, langsung dipanggil-panggil. Saya rada keder kayak gitu, sudah. Langsung petang-peteng. Ketemu sama orang-orang yang melayani udah puluhan tahun, petang-peteng. Duh, belum tahu kualitas ketahanannya kayak apa. Cuman bisa ngomong gitu, baru bertobat bisa. Enggak, saya bukan meremehkan, enggak. Cuman masalahnya gini, waktu tuh musuh yang paling jahat loh, saudara. Waktu tuh musuh yang paling ujian yang paling berat untuk kita hadapi. Melawan waktu tuh, saudara. Bagaimana 10 tahun yang lalu hari ini itu masih sama, sampai 20 tahun yang ke depan saya masih setia, itu belum tentu. Itu butuh apa? Itu butuh perjuangan. Orang cuma bisa ngomong sekarang, ya. Ngomong juga, pokoknya ngomong baik, saudara. Pokoknya ngomong baik. Aduh, saudara, sekarang banyak orang diambil. Banyak orang diambil, nanti khotbahin lagi. Aduh. Nggak modal gitu, saudara. Modalnya cuma modal fasih ngomong. Aduh, saya dari dulu ya, saudara, jadi hamba Tuhan, saya nggak pernah loh, saudara, ambil khotbahnya orang. A sampai Z saya ambil. Kalau di Jakarta tuh udah umum, saudara. Di Jakarta tuh khotbah diambil gitu tuh udah umum. Pak Johan cerita dia khotbah, saudara. Wah, dia menggelegar khotbahnya. Nggak tahu orang adem ayem aja. Ternyata dia baru tahu khotbahnya dia baru minggu kemarin dibawain sama temennya, sudah. Makanya apa? Wah, khotbah. Jadi orang bilang begini, wah, kamu ambil khotbahnya orang itu. Padahal orang itu yang ambil khotbahnya. Saya cuma mau bilang bahwa ini nih, saudara, saya pelayanan, ya, keindahan kan, indah nih, dilihat sama orang indah, tapi bukan cuma tentang indah, bukan cuma tentang bagus, tapi apa? Ketika proses itu dan itu yang orang nggak ngelihat tuh, saudara. Ketika tekanan itu datang dan kita masih bisa bertahan kuat, nah itu tuh yang orang nggak lihat. Itu tuh yang orang nggak lihat dalam hidup saudara. Orang nggak tahu. Wah, saudara seperti saudara sedang dalam pergumulan yang begitu luar biasa. Orang nggak tahu. Dan saudara sedang menguatkan diri saudara untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kayak gininya nih, saudara, yang kayak gininya belajar setahun juga udah jago. Apalagi sekarang YouTube, liatin YouTube, cara ngangkat tangan kayak gimana, bahasa tubuhnya pengkhotbah yang bagus kayak apa. Habis itu tinggal nyontek, udah beres. Tapi yang paling sulit adalah apa?
ketika ujian itu. Dan tolong kita ya saudara, supaya kehidupan kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap tahan, tahan uji. Ya, ketika ada hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita, nggak berubah, kalaupun sampai cair gitu, hancur, tapi tetap bernilai. Kenapa? Karena kita emas. Bisa bilang amin saudara. Karena kita emas. Emas itu terbentuknya beda sama perak. Ya, terbentuknya nih saudara, dari tekanannya nih beda. Berlian saudaraku, kalau saudara melihat kenapa berlian dihasilkan dari sebuah tekanan yang lebih kuat daripada batu-batu yang lain. Makanya apa? Dia jadi batu yang kuat sekali. Kenapa? Tekanannya waktu dia diproses, dibentuk, dihasilkan, dia dibentuk dari sebuah proses yang gak gampang, dari satu proses yang luar biasa. Kita mau diprosesnya gampang-gampangan, tapi jadi berlian. Itu film Korea. Ya, jadi berlian. Film sama kenyataan beda. Betul saudara, beda. Saya mau tekanan kayak apapun yang kita hadapi, yang mungkin saudara sedang hadapi hari-hari ini, jangan engkau dikalahkan dengan tekanan itu. Ada amin saudara. Jangan biarkan tekanan itu menghancurkan, wah pecah. Sebetulnya saya mau bilang begini, istri Ayub tuh masih kuat. Istri Ayub tuh masih kuat. Cuma pada akhirnya dia dia menyerah. Beda loh saudara, nggak kuat sama menyerah beda. Sebetulnya masih kuat, tapi dia menyerah. Jangan pernah menyerah saudara. Nanti hasil daripada ujian yang harusnya membuat kita naik kelas, kemuliaan itu datang, akhirnya hilang. Ada pertanyaan begini saudara, ya saudara aja yang jawablah, saya jangan tahu. Jadi waktu Ayub diganti, keadaannya 2 kali lipat, anak-anaknya 2 kali lipat. Ini istri yang dulu apa istri baru? Nggak tahu, saudara jawab dewek baik saudara ya. Ini istri baru atau istri lama katanya? Ya nggak tahu juga loh saudara. Ya. Tapi Tuhan tolong kita supaya waktu kita menghadapi masalah, tekanan, kita tetap bertahan kuat di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya janji kemuliaan itu menjadi bagian saya dan saudara. Ada amin saudaraku. Ada berkat yang 2 kali ganda. Ada berkat yang berlipat gitu, yang pada akhirnya kita terima dari Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan.